Shalom saudaraku. Shalom. Ada sukacita sore hari ini. Haleluya. Kita mau mulai ibadah kita saat sore hari ini. Saya jemput Bapak Ibu saudara untuk bangkit berdiri. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Kita sama-sama katakan dengan pujian ini dengan iman percaya kita. Haleluya. Sama-sama dengan iman kita katakan hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin
hanya dekat denganmu Tuhan kami merasa aman. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Bahkan Kau Allah yang selalu memberkati kehidupan kami. Terbukti saat sore hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Ini berkat kemurahan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada kami. Dan saatnya sebentar kami mau meninggikan Engkau, memuliakan Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Urapilah ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkaryalah Engkau dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hanya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita akan tetap berdiri Bapak Ibu. Dunia tidak memberikan ketenangan dan kenyamanan. Namun Tuhan katakan hanya dekat Allah saja kita akan merasa tenang. Dan hati kita merasa tenang ketika kita berada dalam hadirat-Nya. Sama-sama kita menaikkan pujian, hatiku tenang berada dekat-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan dengan Tuhan kita. Hatiku tenang.
dalam dunia ini tidak memberikan kenyamanan ataupun ketenangan selain kita dekat dengan Tuhan. Tuhan katakan dekat dengan aku maka kamu akan merasa tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Naikkan pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Saatnya sebentar kita mau dengar Tuhan berfirman atas setiap kehidupan kita. Mari siapkan hati kita. Kita izinkan Tuhan berfirman dalam kehidupan kita. Tuhan saja yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Karena hanya Tuhan yang memberikan ketenangan bagi kita. Kita mau katakan Tuhan, Engkaulah Bapakku. Engkaulah tempat perlindunganku. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini dengan iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkaulah Bapakku, tempat perlindunganku. Saat hati
siap dengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami sekalian. Hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan, Tuhan pakai menjadi saluran berkat dari sorga kepada sekalian kami di dalam kebenaran firman-Mu. Kami siap ya Tuhan, duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat semua? Oke, Tuhan memberkati. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk diberkati melalui firman Tuhan. Siapa yang kepingin diberkati, ayo angkat tangan. Ya, semua sudah angkat tangan. Berarti semua kepingin diberkati. Tema firman Tuhan sore ini bicara tentang mengikuti teladan Tuhan Yesus. Temanya apa Bapak Ibu? Mengikuti teladan Tuhan Yesus. Lah nek wong Kristen ora gelem ngikuti teladan Yesus ya bukan muridnya Tuhan. Ya, kalau kita muridnya Tuhan, kita pasti akan mengikuti teladan Tuhan. Mari, teladan apa yang Tuhan berikan? Saat-saat sebelum dia mati di kayu salib, pertemuan terakhir, Tuhan mengadakan perjamuan kudus. Ya, sebelum dia mati di kayu salib, dia mengadakan perjamuan suci dengan murid-muridnya. Coba mari kita baca itu ya, saat ada perjamuan terakhir dengan 12 murid. Ya, Tuhan mengajarkan satu pelajaran yang baik sekali untuk diteladani orang-orang percaya. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita baca ayat mas kita, Yohanes 13, ayat 4 dan 5, lalu 13 sampai 15. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ya, sekarang ayat 13 sampai 15. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat padamu. Terima kasih, silakan duduk. Pada perjamuan terakhir, sebelum perjamuan suci itu dimulai, di sini dikatakan Tuhan Yesus mengambil inisiatif, dia bangun dan dia menanggalkan jubahnya dan mengambil sehelai kain lenan dan mengikat di pinggangnya.
kemudian menuang air ke dalam basi, dan dia mulai mencuci kakinya murid-murid satu persatu. Sambil mencuci kaki, Tuhan Yesus tuh ngomong apa? Kalau kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kalau kamu menganggap aku itu guru dan Tuhan, lah aku guru Tuhanmu itu sudah melakukan ini menjadi satu teladan bagimu, supaya kamu mengikuti teladanku. Iya. Tuhan Yesus melakukan itu, memberikan teladan kepada murid-muridnya. Iya. Kita sama tahu, saudara, bahwa di Antiochialah untuk pertama kalinya murid-murid Tuhan itu disebut orang Kristen. Jadi murid Tuhan identik dengan orang Kristen. Coba kita baca ayatnya, Kisah 11:26. Kisah 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, di Antiochialah murid-murid Tuhan disebut orang Kristen. Jadi murid Tuhan identik dengan orang Kristen. Lah nek Tuhan ngomong, aku melakukan ini menjadi teladan bagimu, berarti ini Tuhan juga memberi teladan kepada saudara dan saya sebagai orang yang mengaku menjadi muridnya Tuhan. Sebagai orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen, sepatutnya dia mengikuti teladan yang Tuhan berikan. Karena Tuhan ngomong, aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ya, Tuhan memberikan teladan apa waktu itu? Ya, Tuhan mau mengambil basi diisi air, lalu Tuhan mau mencuci kaki murid-murid satu per satu. Sambil melakukan itu, Tuhan ngomong, aku guru. Tuhan sudah melakukan ini menjadi satu teladan bagi kamu, supaya kamu melakukan ini. Nah, saudara, ini apa artinya? Apakah setiap orang Kristen kalau ketemu orang atau di rumah orang, saudara diperintahkan nyuci kaki orang-orang percaya satu persatu? Tentunya ini pengertiannya bukan hurufiah. Lenek diartikan secara hurufiah, iku pendeta sing jemaate ribuan, pecah terus dolanan banyu, ya kesel, ora iso khotbah nanti. Ini pengertiannya bukan pengertian hurufiah, saudara. Ini pengertian adalah pengertian yang rohani. Nah, kira-kira apa sih arti dari membasuh kaki orang lain? Itu apa artinya? Ya, saya akan menerangkan ada 4 hal atau 4 pengertian secara rohani dalam arti membasuh kaki orang lain tadi. Yang pertama, itu berbicara tentang teladan kerendahan hati.
Yang pertama apa? Ayo. Teladan kerendahan hati. Kenapa? Dengan mencuci kaki itu memberikan teladan tentang kerendahan hati. Begini saudara, biasanya tugas membasuh kaki para tamu itu dilakukan oleh budak belian. Zaman dulu itu kalau orang kaya dia punya budak belian. Nah kalau orang kaya itu kedatangan tamu, ya tugas membasuh kaki para tamu itu tugasnya budak belian. Itulah sebabnya waktu Yesus kumpul dengan murid-muridnya enggak ada yang mau ngambil inisiatif mencuci kaki teman-temannya itu. Jawab mereka berpikir, nah aku ngumbah sikile wong-wong iku, berarti aku dianggap budak. Ya jotek sitek to, enggak mau aku dianggap budak. Maka mungkin para murid itu saling melempar tuding-menuding. Barangkali Petrus ngelirik ngomong sama murid yang muda, Yohanes kamu yang muda, yang cuci kaki, ini para senior ini yang dicuci, kamu yang muda harus gitu. Mungkin si Yohanes berargumentasi, lah aku muda tapi maaf ini yang senior tapi kan orang enggak berpendidikan apa. Apalagi yang namanya Lukas itu dokter, mana mau. Jadi saling pandang memandang, saling melempar tugas. Akhirnya Tuhan Yesuslah yang mengambil inisiatif mau mencuci kaki. Ya, berarti Tuhan memberi teladan tentang kerendahan hati. Suratan Filipi menceritakan bahwa Yesus itu setara dengan Allah. Tapi dia mau meninggalkan kealahannya, dia merendahkan diri. Ya, dia menjadi manusia, dia mengambil figur seorang hamba yang taat merendahkan diri. Coba kita baca Filipi 2 ayat 5 sampai 9. Filipi 2 ayat 5 sampai 9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus. Mari kita mau menteladani kehidupan Yesus, nyontoh dari kehidupan Yesus. Kenapa? Walaupun dia setara dengan Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya, menanggalkan kealahannya. Dia datang ke dunia menjadi manusia. Menjadi manusia saja dia mengambil figur seorang hamba. Hamba itu tugasnya melayani. Dia datang tidak mengambil figur raja, tapi mengambil figur seorang hamba yang datang mau melayani. Nah, itulah sebabnya dia mau merendahkan diri.
Waktu murid-murid tidak ada yang mau mencuci kaki, Yesus yang merendahkan diri mencuci kaki. Sekali lagi, zaman waktu itu tugas mencuci kaki adalah tugas hamba budak belian. Yesus Allah, tapi dia mau jadi seperti budak belian yang mau melayani nyuci kaki murid. Justru karena dia merendahkan diri, dia taat, akhirnya Allah sangat meninggikan dia, memberikan kepada Yesus nama di atas segala nama. Memang ada ayat toh yang mengatakan barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Tapi siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Yesus setara dengan Allah merendahkan diri, ngambil figur seorang hamba melayani. Lah akhirnya Allah sangat meninggikan dia. Iya, jadi tugas mencuci kaki itu mengajar kita tentang kerendahan hati. Kenapa orang Kristen diajar untuk rendah hati? Sebab orang yang sombong itu berarti melawan Allah. Coba dibaca ayatnya, Yakobus 4 ayat 6b. Yakobus 4 ayat yang ke-6b. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, jangan jadi orang Kristen tapi sombong. Karena Allah menentang, Allah melawan orang yang sombong, yang congkak. Hati-hati loh saudara. Kalau sampai saudara dan saya posisinya melawan Allah, hidup saudara dan saya akan sial melulu. Karena kita posisinya bermusuhan dengan Allah. Tapi Allah memberikan karunia kasih-Nya kepada orang yang rendah hati. Dan ada jaminan loh bagi orang yang merendahkan hati, merendahkan diri. Ada jaminannya. Jaminannya apa? Jaminannya masuk surga. Orang yang rendah hati. Itu tertulis di Matius 5 ayat 3, terjemahan lama. Kalau terjemahan baru kan ngomongnya berbahagia orang yang miskin. Saya kok kurang enak rasanya kalau pakai terjemahan baru, berbahagia orang yang miskin. Rasanya nanti kalau salah mentafsirkan, salah mengartikan, dipikir iso mlebu swarga ki wong-wong miskin tok. Nanti orang kaya ndak mau jadi orang Kristen. Saya lebih senang pakai terjemahan lama. Berbahagialah orang yang rendah hatinya, karena orang itulah yang empunya kerajaan sorga. Jadi poin pertama mengajar kita tentang kerendahan hati. Ya, contohnya Tuhan Yesus. Dan kalau saudara mau belajar dari Yesus tentang kerendahan hati, jaminannya adalah kerajaan sorga. Yang kedua, tentang mencuci kaki tadi, memberikan teladan kepada saudara dan saya untuk menganggap orang lain itu lebih dari diri kita. Apa pengertian kedua, saudara? Pengertian kedua, dalam hal membasuh kaki itu memberi pelajaran supaya saudara dan saya menganggap orang lain itu lebih dari kita. Nek orang sombong enggak mau, ya aku yang lebih gitu loh toh.
suka ngenyek orang lain, itu orang sombong. Dan orang rendah hati itu biasanya menganggap dirinya itu, diri orang lain itu lebih dari kita. Ya, coba itu ketika seseorang mencuci kaki orang lain, bukankah saat mencuci kaki orang lain, orang itu sujud, ya, jongkok, dan menempatkan orang lain yang dicuci kakinya itu berada di atas? Jadi ini filosofi dari mencuci kaki itu. Menganggap orang lain lebih dari diri kita. Dan biasanya saudara, orang yang sedemikian ini bisa banyak temannya. Ya, karena apa? Kalau orang sombong, suka ngenyek orang, enggak punya teman. Tapi kalau orang yang bisa bergaul, menganggap orang lain lebih, itu biasanya banyak temannya. Ingat enggak falsafah atau apa itu ya? Arti dalam huruf-huruf Jawa itu loh. Huruf Jawa itu apa itu? Hono coroko itu. Katanya ditaring, ditarung, masih tetap hidup. Kapan tuh huruf Jawa itu mati? Ketika dipangku. Itu punya filosofi. Kebanyakan orang ditaring, ditarung malah mencicil, malah jadi melawan. Tapi kalau dipangku, kita merendah. Orang yang dilakukan gitu, mbok tadinya jahat, apa kita layani dengan kasih, kita layani dengan rendah hati, dia pasti kelepek-kelepek dan dia pasti tidak lagi menjahati, paling tidak menjadi simpati. Nah, dengan demikian kita akan mudah memasukkan berita keselamatan karena kita tidak sedang bertentangan dengan mereka. Dengan kita belajar menganggap orang lain lebih, kita mendapat banyak simpati dari orang lain. Dan ini ajaran firman Tuhan. Bukankah Paulus juga mengatakan begitu? Coba Filipi 2 ayat yang ketiga itu. Filipi 2 ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Iya, wong Kristen diajar tidak mencari kepentingan sendiri, ojo egois. Wong Kristen diajar untuk tidak mencari kepujian, golek pangalembono tidak. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Orang yang rendah hati itu biasanya ciri orang rendah hati tadi menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi itu pengertian kedua tentang membasuh kaki. Itu berbicara menganggap orang lain lebih dari kita. Pengertian ketiga membasuh kaki orang lain itu berarti mengajar kita untuk melupakan riwayat sejarah masa lalu dari teman kita. Ya, walaupun dulu orang itu sering menyakiti hati. Ya, membasuh kaki orang lain. Orang lain yang tidak tahu dulu perjalanan hidupnya, yang nginjek-nginjek lumpur, kotoran-kotoran, kita basuh supaya bersih. Itu berarti
kita diajar melupakan riwayat sejarah masa lalu dari teman kita yang walaupun dulu orang itu suka menyakiti kita, ya kita bersihkan, kita lupakan, bersihkan perjalanan orang lain yang kotor tadi, kita bersihkan, ya mengajar kita melupakan riwayat masa lalu dari teman kita yang mungkin dulu pernah menyakiti hati kita. Dan ini ajaran Tuhan Yesus. Nek saudara bisa mengampuni orang lain, saudara juga akan menerima pengampunan dari Tuhan. Ora usah ngeling-eling kesalahan wong liya. Lebih baik kita ingat kebaikan orang lain. Kalau orang ini suka ngeling-eling kesalahan orang lain, ya nggak bisa berteman. Wong nang donya iki ora ana wong sing ora duwe salah. Nah kita ingat kesalahan orang lain, selamanya kita bermusuhan terus. Dengan mencuci kaki, membersihkan kotoran mereka, berarti kita belajar melupakan kesalahan orang lain. Seperti ajaran Tuhan. Tuhan ngajar apa? Coba dalam doa Bapak. Kami diantaranya adalah Matius 6 ayat 12. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampuni kesalahan kami seperti kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apa artinya? Kalau engkau tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, jangan harap dosa kesalahan kita diampuni oleh Tuhan. Ya. Ayat yang lebih jelas lagi, Matius 6, 14, 15. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, kalau kamu suka mengampuni, dosamu juga diampuni oleh Bapa. Kalau kau sakit hati, suka nyimpen kesalahan orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Percuma amal ibadah pelayananmu ora ana kanggone, akhire ora mlebu swarga. Karena kau simpen sakit hati, karena kau simpen kesalahan orang, kau tidak bisa mengampuni. Jelas tidak bisa masuk kerajaan sorga. Jadi pengertian ketiga, membasuh kaki orang lain berarti belajar melupakan sejarah masa lalu dari teman kita, walaupun orang itu sering menyakiti. Basuh resik, dianggap orang ono salai. Ya. Terakhir yang ketiga, keempat, pengertian membasuh kaki itu berbicara tentang memberi kesempatan kedua bagi orang lain untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, temanmu tadinya kaki kotor, perjalanan hidupnya ambaradul, banyak kesalahan, kekurangan, kau basuh, kau bersihkan, dicuci, bersih. Itu artinya saudara dan saya sedang memberi kesempatan kedua. Atau mungkin kesempatan ketiga, keempat. Untuk orang lain memperbaiki kesalahannya. Kalau kita tidak mau basuh kaki berarti kita tidak memberi kesempatan orang lain. Iya, dengan kita basuh kaki orang lain, bersihkan dari jejak kotoran-kotoran masa lalu. Itu berarti
memberi kesempatan kedua, atau mungkin kesempatan ketiga dan keempat bagi orang lain untuk memperbaiki kesalahannya. Terus kan pernah tanya sih sama Tuhan, berapa kali kami harus mengampuni kesalahan orang? Berapa kali aku harus memberi kesempatan orang lain untuk memperbaiki kesalahannya? 7 kali kah Tuhan? Tuhan bilang, oh bukan 7 kali. Tapi aku berkata kepadamu 70 kali 7 kali. Tidak terhitung banyaknya. Orang Kristen harus selalu bisa memberi kesempatan orang lain untuk memperbaiki kesalahannya. Jangan wah dia sudah salah 2, nanti nek ketiga wis aku oraan ngampuni. Sudah 6 kali ini nek ke-7 wis aku oraan ngampuni. Tidak lagi aku memberi pengampunan. Tidak ada ampun bagimu. Wong kaya ngono kuwi ora iso dikai kesempatan. Tuhan mengajar kita. Bukan 7 kali, tapi 70 kali 7. Dan ini dibuktikan oleh Tuhan sendiri kok. Memberi kesempatan orang lain untuk memperbaiki kesalahannya. Kita lihat Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ada orang perempuan ditangkap lagi berzina. Ini mungkin perempuan WTS ini, wanita penghibur yang suka menjajakan diri, menjual seks. Tidak tahu itu berapa ratus kali dia menjual dirinya kepada pria-pria lain. Terakhir ditangkap oleh orang Farisi, dihadapkan kepada Yesus. Orang Farisi bilang, "Guru, berdasarkan hukum Taurat dia harus dirajam batu." Bagaimana pendapat guru? Yesus diam saja. Karena didesak, bagaimana guru? Semua orang menanti jawabannya. Tuhan menjawab, "Gini dah, siapa di antara kamu yang tidak merasa tidak punya kesalahan, ambilen batu, bualangen wong wedok iki nganggo watu. Dengan catatan kau merasa tidak punya salah." Akhirnya satu persatu mereka meninggal. Tinggal Yesus dan wanita itu. Akhirnya Tuhan tanya, "Hei perempuan, di manakah orang-orang itu?" Iya, wanita itu menjawab, "Sudah tidak ada." Tuhan bilang apa? "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Tuhan memberi kesempatan kepada perempuan ini untuk memperbaiki kesalahannya. Saya tidak tahu ketika ditangkap itu berapa ratus kali dia menjajakan seks dengan tubuhnya itu, entah 100, entah 1000 kali. Ketika dihadapkan kepada Tuhan, orang Farisi bilang, hukum Taurat bilang lempari batu. Tapi Yesus bilang, kalau kamu tidak merasa punya dosa, silahkan. Akhirnya Tuhan bilang, "Hai perempuan, aku juga tidak menghukum kau, tapi jangan berbuat dosa lagi." Yesus memberi kesempatan memperbaiki kesalahan orang. Nah, saudara jangan jadi orang yang sok ngungkuli Tuhan. Wong Tuhan yang suci saja mau ngampuni kok. Kita ini kok suka main vonis, menghakimi. Wah, nek orang itu wis ora sah diampuni, wis orane iso mlebu swarga. Sing nyekel swarga iki sapa to kok kamu suka sombong-sombong?
Dalam bahasa Jawa mbok ngilu gitoke gitu loh. Lihat dirimu sendiri itu kalau Tuhan tidak ngampuni sudah dibuang ke neraka. Tapi karena kemurahan Tuhan. Dalam suratan Filemon itu dari suratan Filemon kita jarang ya baca Filemon, jarang sekali ya. Itu ada pelajaran yang indah. Filemon itu suratan sebelum Ibrani, Filemon. Dalam suratan Filemon itu memberikan pelajaran. Pelajaran apa? Paulus mengajar kepada Filemon supaya memberi kesempatan kepada Onesimus untuk bisa diterima kembali kerja di rumahnya Filemon. Ya, mungkin Onesimus ini jadi hambanya Filemon, mungkin pernah berbuat salah, melanggar aturan, atau mencuri barang-barangnya Filemon. Nah, ternyata Onesimus itu akhirnya datang kepada Paulus, dididik oleh Paulus. Onesimus menjadi hamba yang baik. Dan selanjutnya dikembalikan kepada Filemon. Paulus memberikan rekomendasi, terimalah Onesimus menjadi hambamu. Kalau Onesimus ini dulu pernah merugikan kamu, seberapa kerugiannya nanti saya ganti. Coba kita baca itu. Ya, Filemon itu cuma satu pasal ya. Ini jarang sekali dibaca ya, tapi sebetulnya ini ada arti yang bagus sekali ya. Filemon cuma ada satu pasal, kita baca coba ayat 9 sampai 12. Filemon 1 ayat 9 sampai 12. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Iya. Sekarang coba kita baca ayat 15 sampai seterusnya ayat 18. Ayat 15 sampai 18. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Ya, jadi Onesimus ini tadinya hambanya Filemon. Nah, rupanya dia pernah berbuat salah. Salahnya apa? Ya enggak tahu, mungkin melanggar aturan atau barangkali nipu atau mencuri barangnya si Filemon. Nah, si Filemon ini jengkel sekali sama Onesimus.
Dan mungkin saja karena jengkelnya si Onesimus ini diperkarakan lalu masuk penjara. Lah kebetulan Paulus ini juga berada dalam penjara. Tapi nak Paulus di penjara bukan karena berbuat salah, karena Injil, karena firman. Dan rupanya ketemulah si Onesimus ini dengan Paulus dalam penjara dan sering mendengar firman Allah. Dinasehati apa. Akhirnya Onesimus jadi baik di penjara, justru dia menjadi baik karena mendapat didikan firman dari Paulus. Dan selanjutnya si Paulus kirim surat sama si Filemon. Kalau kamu menganggap aku ini saudaramu, terimalah kembali Onesimus. Ya, terima bukan sekedar sebagai hamba, tapi jadilah sebagai saudara. Ya. Dan kalau dulu si Onesimus ini pernah mencuri, menipu, merugikan kamu, berapa kerugiannya? Nanti tak ganti. Apa artinya? Paulus mengajar kita untuk memberi kesempatan kedua, kesempatan memperbaiki masa lalu. Ini seperti ajaran Tuhan, membasuh kaki, terakhir pengertiannya adalah ya memberi kesempatan kedua, kalau perlu ketiga, keempat, untuk orang yang sudah merugikan, ya, yang sudah menyakiti hati kita. Ya. Siapa tahu dengan diberi kesempatan dia akhirnya menjadi baik. Coba itu orang-orang yang keluar dari lembaga pemasyarakatan, kalau di kampung tidak diterima, dicap dengan orang-orang hukuman terus, dia pernah bunuh loh, dia pernah curi loh, hati-hati, semua sekampung selalu menyudutkan dia, nanti dia akan tambah jahat. Aku sudah tidak diterima di masyarakat, karuan berbuat jahat lagi. Tapi coba kalau di kampung, di desa diterima baik, dilayani, kasih lowongan kerjaan. Mungkin dia akhirnya bertobat. Ya, jadi ini pengertian keempat dari membasuh kaki. Artinya memberi kesempatan. Kedua, ketiga, keempat. Untuk orang lain memperbaiki kesalahannya. Seperti Tuhan terhadap wanita yang ditangkap berzina. Mungkin wanita itu udah 100 atau berapa ratus kali berzina. Tapi ketika ketemu Tuhan, dia bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Dengan catatan, jangan berbuat dosa lagi. Artinya memberi kesempatan orang lain untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, inilah ajaran dari pengorbanan Yesus di kayu salib. Mengajar kita bisa mengampuni, memaafkan, memberi kesempatan orang lain untuk memperbaiki kesalahannya. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa. Haleluya. Mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Sesaat sebelum kau makan minum perjamuan suci, firman Allah mengingatkan, kalau engkau tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapa
kelak di surga juga tidak akan mengampuni. Mari kita belajar dari Yesus. Membasuh kaki. Ya, membasuh kaki berarti memberi kesempatan untuk orang lain memperbaiki. Membasuh kaki berarti kita diajar melupakan masa lalu kehidupan orang yang pernah menyakiti kita. Haleluya. Sekali lagi kita menyanyi. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman yang disampaikan. Sehari sebelum Engkau disalibkan dalam perjamuan terakhir, Engkau memberikan teladan kepada murid-muridnya. Engkau membasuh kaki murid-muridnya. Dan Engkau mengatakan, aku perbuat sebagai Tuhan dan gurumu, supaya kamu mengikuti teladan. Membasuh kaki mempunyai pengertian rohani tentang kerendahan hati. Yesus belajar, ya setara dengan Allah, tapi dia mau merendahkan diri, melayani, menjadi seorang hamba. Sampai pelayanan membasuh kaki pun dia lakukan. Ya membasuh kaki, ya memberikan pelajaran tentang menganggap orang lain itu lebih daripada kita. Membasuh kaki juga mempunyai pengertian melupakan riwayat kesalahan orang lain. Dan terakhir membasuh kaki berbicara tentang memberi kesempatan kedua, ketiga, bahkan keberapa kali untuk orang lain memperbaiki kesalahannya. Sebagaimana Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami ketika kami jatuh, ketika kami salah Tuhan. Engkau selalu dengan kasih mengampuni dan memberi kesempatan untuk kami bangun, untuk kami memperbaiki kesalahannya, belajar taat nurut firman. Tuhan, Tuhan, tolong kami Roh Kudus. Ampuni kesombongan kami. Seringkali kami menempatkan diri lebih dari Tuhan, menghakimi orang lain, menuduh orang lain. Kesalahannya terlalu besar, tidak bisa diampuni. Padahal Engkau sendiri yang selalu mengampuni kami, ampuni. Tolong Roh Kudus, biarlah kami mampu belajar dari Engkau Tuhan, jadi orang yang bermurah hati. Karena orang yang bermurah hati suka mengampuni, memaafkan orang lain, orang itu juga akan mendapat kemurahan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bantu kami, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami terima perjamuan suci. Sucikan hati pikiran dan layakkan kami agar menghargai, percaya supaya perjamuan suci datangkan berkat atas hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sebentar kita terima perjamuan suci. Iya, perjamuan suci memang secara kasat meripat terdiri dari sepotong roti, seteguk anggur. Tapi Alkitab itu sendiri mengatakan bahwa roti yang sudah diberkati itu adalah tubuh Yesus. Sementara anggur yang diberkati itu darah Yesus.
terima dengan percaya, maka apapun masalah persoalan hidupmu, Tuhan akan menolong. Saya akan bacakan dulu ayat untuk perjamuan suci, yaitu di Matius 26. Matius 26 ayatnya mulai ayat 26. Sementara mereka itu makan, diambil Yesus roti, diberkatinya lalu dipecah-pecahkannya serta diberikan kepada murid-murid sambil berkata, ambillah makanlah, inilah tubuhku. Ya, roti yang sudah diberkati, Yesus katakan inilah tubuhku. Roti yang diberkati bukan lagi roti, tapi itu tubuh Yesus. Tubuh Yesus satu dipecah jadi banyak, tujuannya supaya kita yang terpecah oleh perbedaan suku, bangsa, dan bahasa. Ketika kita menerima tubuh Tuhan, kita dipersatukan, kita menjadi satu dengan Tuhan untuk dibangkitkan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan tubuh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Setelah kita makan tubuh Tuhan, kita juga akan minum darahnya Yesus. Saya akan bacakan ayat yang berhubungan dengan perjamuan kudus, yaitu dengan cawan yang diberkati. Lalu diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur, serta diberikan kepada mereka sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan itu. Inilah darahku, yaitu darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena orang banyak. Jalan keampunan dosa. Darah Yesus, ya. Cawan ini adalah berisi darah Yesus. Cawan yang sudah diberkati itu isinya darah Yesus. Darah Yesus itulah yang mengampuni dosa kita. Darah Yesus itu yang menjadi korban penebusan. Itulah sebabnya sebelum kau minum, hening sejenak, kau minta ampun atas segala pelanggaranmu. Supaya darah itu membasuh dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama minum darah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat perjamuan suci yang sudah kami terima. Tubuh dan darah-Mu menyatu dengan kami supaya kami dibangkitkan pada hari kiamat. Darah-Mu membasuh kami dari segala dosa kejahatan. Sejauh timur dari barat, Allah membuang pelanggaran kami ke dalam tubir yang dalam. Allah mencampakkan segala pelanggaran kami. Dan Allah tidak lagi mengingat-ingat. Terima kasih untuk berkat perjamuan suci. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekaligus kami berdoa untuk semua yang sudah hadir. Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada masalah persoalan pulang dengan kemenangan. Berkati usaha anak-anak-Mu, tani, ternak, dagang, wira swasta. Kerja apapun yang halal diberkati Tuhan. Anak sekolah, kuliah, Tuhan kasih hikmat, kepintaran, kepandaian. Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Segala yang dikorbankan anak-Mu hari ini, tatangan, sukarela, perpuluhan, korban syukur, nasar, buah sulung, bahkan juga persembahan untuk pembangunan. Engkau menilai, mencatat, membalasnya lipat kali ganda sesuai janji firman-Mu. Terima kasih. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom,
damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Pulanglah saudara-saudara ke rumah masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.